dokter ini ramah banget ya sama pasiennya. Dia kelihatan sangat sabar saat memeriksa pasiennya. Ibu, sudah selesai, Bu? Ibu, saya resepkan obatnya, Bu ya. Nanti Ibu tinggal ambil di depan sama asisten saya namanya Ali. Ini resepnya, Bu ya. Mahal nggak dokter ini obatnya? Sedangkan saya uangnya hanya segini. Bu, Ibu yang jualan tomat di pasar kan, Ibu ya? Iya. Nah, asal Ibu tahu, Bu, tomat yang Ibu jual itu adalah tomat dengan kualitas yang paling baik di Bandung, Bu. Sekarang lebih baik Ibu simpen saja uangnya, Bu. Dan lain kali kalau Ibu mau datang ke sini lagi untuk berobat, Ibu tolong bawakan saja tomatnya, Bu ya. Nanti saya mau bikinkan jus untuk saya. Terima kasih banyak dokter, makasih. Saya janji nanti saya akan balik lagi ke sini bawakan tomat buat dokter. Aduh, iya. Terima kasih. Makasih juga ya, Bu ya. Cepat sembuh ya, Bu ya. Ya, insya Allah. Amin. Terima kasih dokter. Ya, hati-hati, Bu. Bisa, Bu? Bisa, dokter. Hati-hati, Bu. Ya, terima kasih. Ali, tolong pasien selanjutnya, Ali ya. Pak, saya mohon, Pak. Tolong temukan anak saya, Pak. Anak saya sudah hilang 2 hari dari rumah, Pak. Iya, Pak. Cucu saya itu penurut, baik, gak macem-macem, Pak. Dia itu sekarang lagi senang main drama di sekolah, Pak. Aktingnya bagus banget, Pak. Ya, kita berharap dia nanti bisa jadi artis. Tolong dong, Pak, bantuin cari mereka, Pak. Begini, Bu. Apa ada di sekeliling Ibu yang Ibu curigai? Yang kira-kira pergi membawa Tiara? Ada 2, Pak. Siapa, Bu? Pertama Mirza namanya. Dia itu sangat membenci kami berdua, Pak. Nah, latar belakang Mirza itu kriminal. Mungkin saja Mirza itu membantu Naila untuk membawa Tiara pergi. Dan Naila, Pak. Naila ini orang kedua yang kami curigai, Pak. Dia itu menikah dengan ayah dari anak saya. Maka itu dia selalu membujuk anak saya agar selalu ikut dengan dia, Pak. Bukan cuma itu. Dia selalu menganggap dan mengaku-ngaku bahwa dia adalah ibu dari anak saya, Pak. Baik, Bu. Kami sudah mencatat laporannya. Untuk melengkapinya, kami butuh kedua alamat orang ini. Agar kami bisa memeriksa mereka. Naila kabur, Pak. Jadi kami nggak tahu alamat dia di mana. Tapi saya tahu alamat Mirza. Alamatnya di Jalan Garuda nomor 56, Cibubur. Baik, Bu. Boleh tiduran langsung? Hati-hati ya. Ya, Jadi tadi benar demam ya, Pak ya? ya. Udah berapa hari ya, Pak ya? Kira-kira udah 2 hari, Tapi udah minum obat-obat yang lain udah? udah ya. Dek, maaf, boleh buka mulutnya? Nah, Dek, udah tenang aja, Dek. Om cuman mau cek mulut Dek. Om nggak bakalan gigit kok. Om cuman pengen periksa kamu supaya kamu sembuh, ya? Ya, Dek. Oke deh ya. Ya, sepertinya demamnya sudah mulai reda sih, Pak, karena efek obat yang udah diberikan selama 2 hari ini, Pak. Jadi nanti saya akan berikan resep baru lagi supaya adiknya bisa cepat sembuh. Ya, terima kasih dok. Ya. Dokter ini baik banget. Bahkan dia nggak mau dibayar. Begitu tahu pasiennya nggak punya uang. Maaf, Pak. Nanti obatnya bisa diambil di depan sama asisten saya namanya Ali ya. Ya, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Cepat sembuh ya, dia. Ya, langsung.
Ya, saya tahu kalau saya ini emang menarik. Tapi kalau lama-lama kamu ngeliatin saya terus, nanti saya minta bayaran loh. Gear banget sih. Aku ngeliatin kamu gimana cara kamu tadi meriksa pasien-pasien kamu. Kelihatannya kamu juga suka anak-anak ya? Iya. Aku tuh emang suka banget sama anak-anak. Apalagi anak-anak kamu itu lucu-lucu semuanya. Oh ya, kalian masih lapar nggak? Atau kalian mau nambah makanannya? Nanti Om beliin makanan lagi ya. Kita udah kenyang kok, Om. Makasih banyak ya, Om. Iya, Om. Makasih ya. Iya, terima kasih banyak. Kamu udah ngasih kita makanan, ngebolehin kita istirahat di sini sebentar. Dan aku juga baru sampai Bandung, tapi kok aku ngerasa pernah lihat kamu di mana ya? Jangan bilang kalau kamu mau bilang muka aku ini pasaran. Iya ya? Enggak, bukan mukanya pasaran, tapi cuma pernah ngeliat kamu di mana gitu. Bentar ya. Siapa kamu? Beraninya jangan sama perempuan lo ya. Syukurlah, kamu udah sadar, Mbak. Om dokter lucu juga ya kalau pakai helm. Terus sambil meriksa pasien lagi. Ntar dipikir Om ojek loh. Oh, maaf ya dok, aku nggak kenalin dokter tadinya. Wah, emangnya Mama kenal sama dokter ini? Iya sayang, jadi dokter ini yang ngebantuin mama pas mama lagi kerja di hotel. Dan dokter ini juga yang bantuin kita sekarang. Oh, Om dokter makasih banyak ya udah nolongin Mama. Iya Om, aku beruntung banget ketemu sama orang yang baik kayak Om. Iya, sama-sama. Om juga senang bisa ketemu sama kalian. Oh ya, kalau boleh tahu, sebelum kamu pindah ke sini, sebelumnya kamu tinggal di mana ya? Dokter ini nggak boleh tahu kalau misalkan aku kesini untuk bawa kabur Tiara. Aku takut dia akan lapor polisi. Makasih ya udah ngasih istirahat dan ngasih makanan buat kita. Tapi kita sebaiknya harus pergi deh. Sayang, bilang permisi sama dokter. Permisi Om dokter. Salim ya. Makasih ya Om. Ayo sayang. Hati-hati ya. Wanita ini sepertinya ada masalah yang takut diketahui orang. Ma, kenapa kita pergi dari sana, Ma? Kan dokter itu baik. Siapa tahu dia mau ngasih kita tempat tinggal. Iya, Ma. Kan kita belum punya tempat tinggal. Iya mas saya, tapi dokter itu terlalu banyak nanya. Mama nggak akan ngasih tahu kenapa kita pindah ke Bandung, tentang masalah kehidupan kita. Mama nggak mau ambil resiko, dan Mama nggak mau kehilangan kalian lagi. Iya, Ma. Aku juga nggak mau kehilangan Mama lagi. Pokoknya sekarang kita harus bikin rencana. Kita nggak bisa seperti ini terus di jalan. Mama harus cari kerjaan untuk ngebayain makan kalian, nyokain kalian, ya? Dulu, Papa selalu ingetin aku, Ma, supaya harus berusaha melakukan yang terbaik, biar hasilnya maksimal, Ma. Dari dulu sih, Papa ngajarin Tiara kayak gitu. Oh, nah, masakannya Mama kan enak ya. Mama itu koki terbaik di dunia.
Kenapa kita nggak jual makanan aja, Mah? Iya benar, Mah. Ya tapi kan itu kan semuanya butuh modal sayang. Kita harus punya kios dan kita harus punya peralatannya, bahan-bahannya kan harus dibeli pakai uang. Juga ya. Tapi mama masih punya ini. Peninggalan dari Mas Ardi. Cuma ini satu-satunya. Mungkin mama akan jual ini untuk berlangsungnya hidup kita. Mbak, saya mau jual cincin ini. Tapi bisa disimpan dulu, Mbak. Nanti kalau misalkan saya ada uang, saya akan beli cincinnya lagi. Soalnya cincin kenang-kenangan dari almarhum suami saya. Baik, Bu. Saya akan simpankan cincin Ibu. Mudah-mudahan rezeki Ibu lancar ya, biar Ibu dapat menebus cincin ini kembali. Saya cek dulu ya cincinnya. Bu, ini uangnya. Terima kasih banyak ya. Makan lo, ah. Berisik amat sih, ganggu aja. Gua kesini emang mau gangguin lo. Dengar ya, mau apa kalian ganggu kami terus? Kami tuh udah gak peduli sama kamu ya, mendingan sekarang kamu pergi aja, percuma. Dengerin gua, sampai gua mati pun gua akan terus gangguin lo berdua. Kenapa? Karena lo berdua udah ngambil semuanya dari gua, ngerti lo? Pergi lu di sini, keliwatan lu ya. Ganggu aja. Pergi. Disuruh pergi itu ya. Lo enak-enak akan makan Berisik lu. Berisik lu. Berisik lu. Dua wanita jahat itu memang harus menderita. Tapi bukan berarti Mirza harus kembali sama teman-temannya yang kriminal itu. Aku nggak mau dia jadi seperti dulu lagi. Sebenarnya aku ngikutin dia, mau bicara sama dia. Tapi lihat kelakuannya seperti ini. Aku rasa nggak ada gunanya aku bicara sama dia. Siapa lagi? Miranda? Aku gak peduli kamu mikir apa tentang aku, Mir. Apa yang aku lakukan ini benar, Mir. Aku cuma memperjuangkan haknya Naila. Aku cuma membalas apa yang udah dilakukan Dewi sama Burina. Buat ngadepin mereka, emang harus pakai cara ini, Mir.